Baiklah, kita akan membahas tentang satu term baru yang saat pandemi corona COVID-19 saat ini menjadi suatu hal topik perbincangan yang hangat dan mungkin banyak pihak yang bingung, banyak orang yang bingung apa itu yang disebut dengan new normal. New normal, sesuatu yang baru, sesuatu yang normal tapi baru. Apakah ada sesuatu yang normal tapi baru? Bagaimana dengan sebelumnya? Apakah yang old, yang sebelumnya, yang lama itu tidak normal? Jadi kami melihat akan ada satu metamorfosa perilaku dan etik dalam kehidupan manusia, dalam komunikasi atau perjumpaan dari manusia pasca pandemi COVID-19. Ketika napas kehidupan dihembuskan ke hidung Adam pada proses penciptaan manusia, maka seketika terjadilah kolaborasi antara oksigen dan akal budi manusia itu. Karena bersamaan dengan oksigen dihembuskan, pada saat itu juga akal budi tumbuh, tercipta di dalam manusia itu. Kolaborasi antara oksigen dan akal budi merupakan suatu karunia dan sekaligus sebagai suatu perintah kepada manusia itu sendiri untuk menjaga, memelihara seluruh ciptaan yang dikembangkan, yang dikaruniakan kepada manusia itu. Kolaborasi antara manusia dengan alam, manusia sebagai pemakai oksigen, sebagai user, berkolaborasi dengan alam, diantaranya pohon-pohon, tanam-tanaman yang menghasilkan oksigen untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dan pohon-pohon, tanaman bersamaan dengan menghasilkan oksigen pada waktu yang berbeda, dia juga menghasilkan CO2 pada malam hari, di mana oksigen diproduksi, dihasilkannya pada siang hari, dan pada malam hari dia juga mengeluarkan CO2. Dan oksigen dan CO2 ini adalah komponen yang vital bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ada kerjasama, kolaborasi antara siang dan malam, antara gelap dan terang. Dua sifat yang berbeda, tetapi melakukan satu kolaborasi untuk kehidupan manusia, di mana siang dan malam ini dihasilkan oleh suatu proses dari berputarnya bumi
pada porosnya, pada sumbu utara selatan, di dalam suatu garis edar orbit bumi mengelilingi matahari. Ada perjumpaan kepentingan di antara manusia, alam, dan dalam keseluruhan proses setelah penciptaan. Dan pada suatu saat setelah manusia itu berkembang dan mereka memiliki kepentingan yang sama untuk menjadi lebih bernilai lebih dalam keberlangsungan hidupnya. Akan tetapi di dalam kepentingan itu di dalam mencukupkan kepentingan itu bertemu di dalam satu titik yang menjadi titik dialog, dan di titik itulah akan diputuskan apakah kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam, akan berjalan bersama atau berjalan sejajar, atau bahkan akan terjadi satu cross section yang akan memisahkan kepentingan mereka. Di dalam hal itu, seiring dengan perkembangan akal budi yang menjadi budaya, lahirlah berbagai teknologi yang pada dasarnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kemanusiaan. Dan tetapi dengan terjadinya perbedaan kepentingan yang bercampur dengan ambisi dan nafsu, naluri kemanusiaan, maka terjadilah persaingan antar manusia, persaingan antar manusia ini dalam proses komunikasinya, maka yang menjadi objek dari perbedaan kepentingan ini adalah alam. Alam sebagai sesuatu yang pasif dan manusia sebagai penguasa. Dan sejak awalnya memang sudah diciptakan demikian, kalau bisa dikatakan. Atau mungkin alam sejak awalnya dijadikan pasif di dalam suatu proses interaksi dengan manusia.